Namun kenisbian masalah isi justru cukup menonjol. Kenisbian isi tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pembacanya. Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pembahasan kita kali ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai jenis sastra berdasarkan kriteria dan pembagian sesuai dengan perkembangan sastra yang ada. Saya masih menggunakan buku rujukan dari Zainuddin Fanani tahun 2002 tentang telaah sastra. Ini sangat menarik untuk dipelajari. Saya sudah masuk ke poin yang kedua. Poin yang pertama ada bahasa. Poin yang kedua, di sini ada isi atau tematik. Ini, isi atau tematik di sini ya. Di sini dijelaskan dari Luxembourg, umumnya karya sastra mempunyai isi yang bersifat kronologis dan logik. Ini, umumnya karya sastra memiliki isi yang bersifat kronologis dan logik. Di sini dijelaskan, walaupun isinya bersifat kronologis, namun kenisbian masalah isi justru cukup menonjol. Kenisbian isi tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pembacanya. Di samping sifat sastra itu sendiri yang imajinatif. Kemudian, untuk menghindari adanya kenisbian isi yang berlarut-larut, maka isi sastra dapat digolongkan berdasarkan urutan historik. Pembagian tersebut tidak saja akan memudahkan pemahaman isi, namun sekaligus berguna untuk mempelajari gejala-gejala sejarah. Jadi ketika kita mempelajari isi karya sastra ini, kita harus melihat kronologisnya seperti apa. Kemunculan sastra saat itu seperti apa. Keterkaitan logikanya dengan alurnya itu seperti apa. Sehingga kita bisa melihat keadaan kehidupan saat itu tuh seperti apa. Itu bisa diketahui dari mana? Bisa diketahui dari salah satunya dari tahunnya. Ini, tahunnya kejadian saat itu tahun berapa misalkan. Tempatnya ada di mana. Ada peristiwa-peristiwa apa yang melatar belakangi kemunculannya itu. Jadi kita harus melihat kronologinya, kemunculannya ada di mana, dari satu tahap ke tahap yang lain. Nah, kedudukannya kita harus melihat alurnya itu, kemudian melihat logikanya. Oh, berjalannya seperti ini ya. Ini ya, biasanya ada di dalam buku-buku sejarah, kemudian peristiwa-peristiwa saat itu yang memang penting untuk diketahui. Penting untuk dikuak. Ada sesuatu yang masih janggal, ada sesuatu yang belum terkuak. Nah, ini salah satunya kronologinya seperti itu. Kemudian untuk menghindari adanya kenisbian isi, ya, ini ada hal yang kita pahami salah. Kita harus melihat kedudukannya seperti apa novel tersebut, cerpen tersebut, dan karya sastra yang lainnya, kedudukannya seperti apa. Jangan sampai kita itu menyalahkan tapi belum melihat latar belakangnya seperti apa. Ini sangat penting ketika kita mendalami, kita mempelajari, kita menganalisis suatu karya sastra. Kita melihat dari segi isi seperti apa. Di sini dijelaskan, seperti halnya karya puisi, karya prosa pun mengalami perkembangan isi dan tema. Perkembangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan juga latar belakang budaya pengarang. Nah, ini ada hal-hal yang melatar belakangi seperti yang saya katakan tadi, kemunculan karya sastra itu. Ada unsur budaya yang melatar belakangi. Kemudian ada juga di sini latar belakang budaya pengarang. Pengarang memiliki andil di dalam kemunculan karya sastra tersebut. Nah, karena kita harus melihat pengarang ini sedang mempelajari apa. Pengarang ini sedang berada di suatu wilayah yang seperti apa.
pengarang ini sedang hidup dalam masa seperti apa. Kemudian kita harus melihat kedudukannya di saat itu, ada masalah budaya yang perlu diangkat seperti apa. Ini suatu lingkaran yang mendudukan suatu karya sastra di tengah, dan ada masalah-masalah kompleks yang ada di sekitarnya yang perlu digali oleh pembaca itu sendiri. Namun demikian, di sini dijelaskan tidak jarang pula dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu seperti eksistensialisme, realisme, surrealisme, dan sebagainya. Belum lagi faktor lain seperti filsafat, psikologi, agama, politik, dan sebagainya. Jadi ketika karya sastra itu muncul, kita lihat dari isi dan tematiknya, ada juga faktor aliran. Karya sastra ini sebenarnya menfokuskan pada aliran yang mana? Eksistensialisme kah? Mengenai peran manusia kah? Kedudukan manusia kah? Nah, ini ada di mana? Ini merupakan bacaan-bacaan yang perlu kita pahami ketika kita memahami karya sastra itu seperti apa. Nah, ini penting sekali ketika kita melihat kedudukan karya sastra itu lebih mendalam lagi. Kemudian bisa juga dikaitkan ke filsafat, psikologi, agama, politik, sosial, dan lain sebagainya banyak. Hal ini merupakan unsur-unsur, aspek-aspek yang melingkari kedudukan karya sastra itu menjadi lebih menarik dan penting untuk dikaji dari berbagai macam sudut. Nah, seperti dalam video sebelumnya, ketika karya sastra itu muncul bisa diketahui dari berbagai aspek. Aspek sosiologi, aspek filsafat, aspek psikologi, dan yang lainnya di sini. Pragmatik, semantik, dan yang lain-lain. Banyak sekali unsur-unsurnya. Eksistensialisme, realisme, dan yang lain. Nah, ini merupakan bahan bacaan yang penting untuk dibaca karya sastra itu. Kemudian bisa digali dari berbagai macam aspek, unsur, dan yang lain sebagainya. Ini yang kita bahas dari segi isinya. Karena ketika kita melihat karya sastra, maka umumnya karya sastra mempunyai isi yang bersifat kronologis dan logik, menyesuaikan dengan latar belakang kemunculan sastra itu seperti apa. Baik mengenai kondisi di sekitarnya dan pengarangnya harus kita ketahui, sehingga akan mencapai nilai-nilai yang positif yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Itu tadi pembahasan kita mengenai poin kedua, mengenai isi atau tematik. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.